Kakak berharap adik-adik tetap sukacita. Iya adik-adik, sekalipun kita harus tetap ibadah sekolah hari ini di rumah masing-masing oleh karena pandemi virus corona saat ini, kita harus tetap sukacita memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah hari ini kita akan mulai. Yuk persiapkan Alkitabnya. Buka Injil Yohanes 6 ayat 28 sampai 35. Langsung dibuat pembatas Alkitabnya ya. Serta persiapkan juga persembahannya yang nanti akan kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Oke? Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk persiapkan hati untuk beribadah. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dengan sukacita menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Kami anak sekolah minggu. Bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam doa, belajar dan bekerja, menduakan kebaikan sebagai anak-anak sebagai anak-anak kami anak-anak Tuhan, bertumbuh dalam iman, mengasihi Allah Bapa dan sesama manusia, memberikan pertolongan, menguatkan yang lemah, mewartakan Injil Tuhan bagi seluruh ciptaan, bagi seluruh ciptaan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa setia memberkati dan menyertai kita. Layaklah kita memuji memuliakan Tuhan atas kasih setianya kepada kita. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian HKBP. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya. Kita sama-sama mengucapkannya. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami, agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, layaklah kita memuji memuliakan Tuhan, sebab Dia Tuhan Allah kita yang maha kuasa dan maha mulia. Iya adik-adik, layaklah kita memuji dan memuliakan Tuhan, karena atas perkenanan Dialah kita boleh kembali berjumpa di ibadah sekolah minggu hari ini. Mari nyatakan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan bernyanyi Patik Paupaton. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan pada ibadah sekolah minggu hari ini, hukum Taurat ketiga. Kita sama-sama mengucapkannya. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita selalu diingatkan akan hukum Taurat Tuhan supaya kita tetap mengingat apa yang menjadi perintah Tuhan yang harus kita taati. Benar adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap mengingat dan melakukan perintah Tuhan. Tentulah dalam satu minggu kita tidak luput dari dosa yang melanggar perintah Tuhan. Oleh karena itu, kita membutuhkan pengampunan dari Tuhan.
Dan sebelum mengaku dosa kita dan meminta pengampunan dari Tuhan, yuk mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan, kita bernyanyi lagu Selidiki Aku. Lihat hatiku, Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berdoa untuk memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu, ampunilah dosa kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel dalam ibadah sekolah minggu hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 33 dan 35. Kita membacanya bersama-sama. Yohanes 6 ayat 33 dan 35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi epistel hari ini dan sekaligus ayat hafalan minggu depan. Yuk kita sama-sama mengaminkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, dalam situasi apapun, kita harus tetap mengingat apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya, sehingga kita tetap berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki. Adik, kita harus tetap mengingat perkataan Tuhan Yesus, yaitu firman-Nya. Oleh karena itu, ingat ya,
menghafal firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Yohanes 6 ayat 33 dan 35. Oke? Oke. Adik-adik, mari kita kembali bangkit berdiri, memuji memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung jemaat, Tuhan pimpin anakmu. Bersama-sama dengan saudara seiman di seluruh dunia, marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, warta minggu ini kakak mau kasih tahu bahwa nama minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan minggu depan 26 Juli 2020 kita masih ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Tetap sukacita ya adik-adik, sekalipun kita masih mengalami pandemi virus corona yang mengharuskan kita untuk tetap tinggal di rumah saja saat ini. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu lalu tertulis di Amos 5 ayat 14. Dihafalkan hari ini ya. Minta tolong kepada mama atau papa untuk videokan kamu, lalu videonya dikirim ke kakak pembimbing kelas masing-masing setelah ibadah sekolah minggu ini selesai. Dan ingat juga ya adik-adik untuk hafal minggu ayat hafalan minggu depan yang tertulis di Yohanes 6 ayat 33 dan 35. Ya, dihafal ya adik-adik, itu penting sekali ya, karena firman Tuhan jadi panduan kita dalam menjalani hidup. Berikutnya masih ada lagi warta kita hari Minggu 2 Agustus 2020 yang akan datang. Sekolah Minggu HKBP Perumnas 2 Bekasi akan mengadakan acara Parents Day dalam ibadah sekolah minggu online. Pada acara Parents Day itu, semua adik-adik sekolah minggu akan naik kelas. Yeay! Maka pada ibadah sekolah minggu 2 Agustus 2020 akan diadakan pelepasan
adik-adik sekolah minggu kelas 6 SD memasuki komunitas pra-remaja. Demikian warta sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dan khotbah yang akan disampaikan oleh kakak pendeta. Ya adik-adik, mari persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan meminta pimpinan Tuhan. Mari kita menyatakan kesiapan hati kita untuk firman Tuhan dengan bernyanyi O Dak Danak Somba Debata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Ada sukacita? Oh, ada. Selalu ada alasan bagi kita untuk tetap bersukacita, sebab anugerah Tuhan besar bagi kita. Yuk, kita mau membaca firman Tuhan, dibuka Alkitabnya yang sudah dibuat dari pembatasnya ya. Dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 35. Sudah dibuka Alkitabnya? Kakak pendeta membacanya, adik-adik mengikutinya di rumah ya. Yohanes 6 ayat 28 sampai 35, demikian. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, konteks nas khotbah hari ini adalah setelah Tuhan Yesus, kalau kita baca ya di pasal 6 itu seutuhnya, setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang sangat mencengangkan. Salah satunya yaitu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Dengan berapa? Siapa yang masih ingat? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat kan ceritanya? Untuk mengingatkan kita kembali akan peristiwa mujizat yang sangat mencengangkan itu, yuk kita saksikan dulu cuplikan video peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Nathan, sudah tahu belum? Yesus datang. Dia ke sini. Iya, masih di luar sana. Ayo kita ke sana. Ya, ayo.
Maaf, aku telah memukulmu. Maaf ya. Iya. Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Tapi yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Suatu mukjizat. Mengherankan. Mengapa kamu masih tidak percaya Yesus anak Allah? Wow, dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa makan seperti yang kita saksikan tadi. Di cuplikan video itu sangat luar biasa ya, sungguh peristiwa mukjizat yang sangat mencengangkan dan menakjubkan. Setelah melihat mukjizat yang mencengangkan itu, banyak orang berbondong-bondong mencari, mengikuti Yesus kemanapun dia pergi. Walaupun saat itu sudah malam loh. Namun Tuhan Yesus tahu orientasi, motivasi dan tujuan orang banyak itu mengikuti dia. Hanya karena mukjizat-mukjizat yang dibuatnya. Bukan karena ingin belajar kebenaran dan mengenal Yesus. Lebih lagi, ini adalah motivasi yang salah dalam mengikuti Yesus loh adik-adik. Lebih buruk lagi, bahkan Tuhan mengindikasikan dengan kuat bahwa ketertarikan orang banyak datang kepadanya hanya sebatas pada hal-hal jasmani. Karena Yesus telah memberi mereka makan. Telah mereka nikmati makanan, roti dan ikan yang diberikan oleh Yesus. Sehingga Tuhan Yesus merasa perlu mengingatkan mereka dengan perkataannya yang sangat tegas di ayat 27 itu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan bertahan pada hidup yang kekal. Mereka mengikuti Yesus karena ingat bahwa Yesus telah memberi mereka makanan dan ingin mendapatkan dan menikmati hal-hal yang jasmani seperti makanan yang tadi yang mereka nikmati. Mereka mengikuti Yesus bukan karena mereka percaya dan sudah mengenal Yesus, percaya pada kuasanya, segala mukjizat yang telah dia lakukan itu adalah kuasa Allah yang datang dari surga. Hal itu terbukti mereka masih bertanya loh di ayat 28 itu, apakah yang harus kami lakukan? Itu kan dikatakan supaya kami percaya kepadamu. Dan mereka juga meminta tanda kepada Yesus. Memang kurang tanda, sudah diberikan mukjizat. Mereka telah menyaksikan dan merasakannya. Tapi mereka mengatakan di ayat 30 itu, tanda apakah yang engkau berbuat supaya kami percaya kepadamu? Memang masih kurang tanda ya? Baru berikutnya, mereka meminta supaya Yesus memberikan roti yang dari surga yang memberi mereka hidup. Di ayat 34, Tuhan berikanlah roti itu senantiasa kepada kami. Padahal hari-hari Yesus lalu mengajar mereka akan kebenaran Allah dan mereka telah melihat dan merasakan perbuatan Allah yang besar dan dahsyat melalui pelayanan dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Maka dengan tegas Yesus menjawab mereka di ayat 35 itu yang menjadi ayat hafalan minggu depan. Dihafal ya adik-adik? Adik-adik yuk kita baca bersama-sama yuk. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku,
ia tidak akan haus lagi. Adik-adik, sesungguhnya Yesus sudah banyak ya memberi contoh kepada kita bahwa dengan melihat dan merasakan sendiri mukjizat, ternyata tidak cukup kuat membuat seseorang itu mengenal Tuhan Yesus dengan benar dan diselamatkan. Buktinya orang banyak yang tadi, yang sampai seperti itu kita ya, tidak terhitung sudah berapa banyak mukjizat yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada manusia di sepanjang zaman, bahkan sampai saat ini. Hidup kita bukankah itu adalah mukjizat? Banyak hal yang telah Tuhan nyatakan. Sebagaimana yang terjadi di Yohanes 6 tadi itu, Yesus telah memberikan mukjizat. Dan di perjanjian lama juga, ingat masih cerita bangsa Israel keluar dari Mesir 10 tulah? Ingat kan? Dan yang dikatakan tadi, selama 40 tahun mereka mengembara di padang gurun, bangsa Israel mengembara di padang gurun. Setiap hari Tuhan memberi mereka mana. Tapi mereka tetap mengatakan, bukankah Musa yang memberikan itu? Jelas-jelas Tuhan yang memberikan itu. Siapa yang bisa melakukan hal yang dahsyat luar biasa seperti itu selain dari Tuhan? Kenapa pula Musa yang memberikan itu kepada mereka? Berapa banyak yang akhirnya percaya di masa perjanjian lama, percaya dan mengenal Allah dengan benar dan diselamatkan. Ayo, ingat enggak? Berapa banyak bangsa Israel yang selamat, yang keluar dari Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan? Alkitab mencatat loh, hanya 2 orang. Siapa yang ingat? Ayo kakak-kakak, Yosua dan Kaleb. Dari sekian banyak mereka yang keluar dari Mesir, yang sampai ke tanah Kanaan, hanya 2 orang saja. Karena apa? Mata mereka tertutup. Mereka tidak percaya dan mengakui kuasa Allah yang sungguh nyata-nyata. Mereka melihat mujizat perbuatan Allah yang dahsyat luar biasa. Hanya Yosua dan Kaleb loh yang percaya, mengenal Tuhan, dan pada akhirnya selamat. Adik-adik, apakah adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu dong. Seperti kakak pendeta, saya percaya kepada Yesus. Kenapa adik-adik percaya kepada Yesus dan mengikutnya? Kakak pendeta mau nanya juga nih, apakah adik-adik percaya dan mau mengikuti Yesus karena ingin diberkati, ingin mendapat berkat jasmani, ingin sukses, ingin kaya, ingin mendapat fasilitas hidup yang bagus, dan banyak lagi yang menjadi keinginan kita? Atau apakah adik-adik percaya dan mau mengikuti Yesus karena sudah diberkati, sudah mendapat berkat? Yang benar itu adalah kita percaya dan mengikuti Yesus karena sudah diberkati, sudah mendapat berkat. Kita percaya dan mau mengikuti Yesus karena kita sudah diberkati, diberi anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Anugerah keselamatan itu adalah berkat Tuhan yang tak terhingga, berkat yang terbesar dalam hidup kita orang percaya, yang memberi kelegaan kepada kita yang haus dan lapar akan keselamatan. Anugerah keselamatan yang memberi hidup kekal kepada barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, yang menjadi pesan khotbah hari ini, ingat ya, nanti ditulis kepada kakak, abang pembimbing kelasnya. Ingat, ikuti. Ingat adik-adik, bahwa kita percaya dan mau mengikut Yesus karena kita sudah diberkati, sudah mendapat berkat. Bukan karena ingin diberkati, ingin mendapat berkat jasmani, ingin sukses, ingin kaya, ingin mendapat fasilitas yang bagus, dan banyak lagi yang menjadi keinginan kita yang lain ya. Bukan. Tapi kita percaya dan mau mengikut Yesus karena kita sudah diberkati, diberi anugerah keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Anugerah keselamatan itu adalah berkat Tuhan yang tak terhingga, berkat yang terbesar dalam hidup kita orang percaya, yang memberi kelegaan kepada setiap kita manusia yang haus dan lapar akan keselamatan. Anugerah keselamatan yang Tuhan berikan itu memberi hidup yang kekal kepada barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepadamu, kepada kakak pendeta, kepada papa dan mama, kepada kita semua yang percaya kepadanya, Yesus adalah roti hidup yang memberi kita hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama, menikmati
pujian pada Tuhan, berdoa bersama, terlebih khusus mendengar firman Tuhan, sehingga kami semakin mengenal Tuhan. Oleh karena kerinduan kami mengenal Tuhan lebih lagi dan lagi, supaya kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadamu. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami anak-anakmu, berkati Papa dan Mama, berkati kakak abang guru sekolah minggu, berkati Amang Inang Pendeta, Amang Inang Sintua, semua yang kami kasihi biarlah dalam perlindungan Tuhan. Kami serahkan gerejamu HKBP Perumnas 2 Bekasi ke dalam tangan Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini, biarlah Tuhan berkati. Berkati juga bangsa kami Indonesia, terlebih khusus Pak Presiden kami, Pak Jokowi, biarlah boleh memimpin dalam penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan dunia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon kiranya Tuhan memulihkan dunia ini dari virus corona, dan kami Tuhan tetap kuatkan untuk menjalani hari-hari kami bersama dan di dalam Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita respon firman Tuhan, dan di sini kita menyampaikan persembahan kita yang sudah dipersiapkan tadi ya, untuk diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Yuk kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat, Tuntun Aku Tuhan Allah. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.